Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai tag dasar dalam HTML, yaitu heading, paragraf, dan line break. Jika teman-teman belum melihat videonya, saya sudah sertakan link videonya di deskripsi dan teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, baik, sekarang kita akan melanjutkan tag dasar dalam HTML, yaitu yang pertama format tag, yang kedua properti dalam teks, dan yang ketiga adalah garis horizontal. Nah, dimana di sini format teks memiliki beberapa fungsi tag. Yang pertama adalah untuk cetak tebal. Yang kedua, cetak miring. Dan yang ketiga adalah garis bawah. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan. Oke, baik, seperti biasa di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai media text editornya. Jika kawan-kawan menggunakan text editor lain seperti Notepad ataupun Sublime, bisa mengikuti pembelajaran ini. Oke, baik, di sini kita buat satu file baru. Ya, di sini saya akan menyimpan dengan nama format strip, format teks ya. Nah, untuk save as tipenya saya gunakan HTML. Oke, kita save. Oke, seperti biasa sebelum memulai coding kita sertakan skrip dasar dari pemrograman HTML, mulai dari dokumen type, HTML, head, dan terakhir di akhir dengan slash HTML. Oke, di sini judul yang saya gunakan adalah format teks. Oke, selanjutnya kita tempatkan di bawah tag body. Oke, di sini saya yang pertama adalah fungsi mencetak tebal. Oke, untuk mencetak tebal di sini kita gunakan adalah tag B, di mana B tersebut adalah singkatan dari bold. Oke, di sini saya tulis ini fungsi untuk mencetak tebal. Ya, tebalnya saya bold aja ya, besar tebal. Nah, yang kedua ada, maaf, ini kita hapus. Yang kedua ada fungsi untuk mencetak miring. Untuk mencetak miring saya gunakan di sini perintahnya adalah I, tag I ya, yaitu singkat dari italic. Oke, di sini saya ketikkan lagi
Jika teman-teman menggunakan text editornya berupa Notepad, jangan lupa di akhir keterangan tag B, tag I ataupun tag U disertakan penutup dari tagnya itu, yaitu /B, /I dan /U. Oke, kita save di sini dan kita langsung jalankan. Oke, di sini tadi saya membuat format teks nama filenya. Oke, kita jalankan langsung. Ya, yang pertama adalah fungsi untuk mencetak tebal, yang kedua fungsi mencetak miring, dan yang ketiga adalah membuat garis bawah. Oke, untuk lebih rapihnya saya di sini akan menambahkan perintah break line atau BR. Oke, ini juga sama ya. Saya save, kemudian saya reload. Oke. Nah, yang pertama inilah fungsi tag B atau bold. Dia akan mencetak tebal. Yang kedua fungsi I atau tag I, yaitu untuk mencetak miring, dan yang terakhir adalah fungsi atau tag U, yaitu underline, menambahkan garis bawah pada teksnya. Oke ya, itu ketiga format teks yang ada pada pemrograman HTML. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu properti teks. Nah, apa itu properti teks? Properti teks di sini adalah fungsinya untuk memodifikasi teks pada halaman HTML. Oke, di sini untuk properti teks sendiri menggunakan tag font dan diakhiri dengan tag /font. Oke, baik, sekarang kita praktekkan. Ya, seperti biasa kita membuat file baru dan kita simpan dengan nama, di sini saya menggunakan property strip text. CSS tipenya kita gunakan adalah HTML. Oke, baik, jika teman-teman menggunakan Notepad, tinggal di belakangnya tambahkan nama file ditambah dengan formatnya adalah HTML. Ya, jadi property strip text.html. Kita simpan dan kita buat dulu script atau tag dasar dari HTML. Untuk titelnya di sini saya gunakan adalah tambahkan property text. Ya. Oke. Pada area body atau tag body, di sini saya akan tambahkan pertama adalah tag font. Nah, tag font di sini ada 4 tag tambahan untuk memodifikasi teksnya. Yang pertama adalah font size. Ya. Sama dengan kutip 2. Nah, pada font size di sini kita tambahkan ukuran huruf ya, ukuran huruf. Nah, untuk ukuran hurufnya pada font size ada 7 tingkatan, mulai dari font size 1 sampai dengan 7. Oke, di sini kita tambahkan font size 1 contohnya. Kita lihat perbedaannya nanti. Oke, kita tutup, ada /font. Nah, di
sini kisahkan sekarang ukuran ke 1. Nah, sekarang kita copy semua ya. Kita copy, paste. Ini font size-nya yang kedua, ukuran ke 2. Kita tambahkan di sini sampai ukuran ke 7 ya. 3, 4, 5, 6, dan satu lagi 7. Oke, ini font ke-1, kedua, ketiga. Ini font ke-4, ini ke-5, 6, dan 7. Oke, kita save. Kita lihat masing-masing ukuran dari font 1 sampai dengan ke 7 ya. Kita buka font property text, klik 2 kali ya. Oke, di sini untuk membuat rapi saya tambahkan fungsi BR ya, break line. Pertama sampai ukuran ke-7. Kita lihat ukuran pertama lebih kecil, ukuran ke-7 lebih besar. Ini kebalikan dari fungsi tag heading. Kalau heading kan yang pertama dia lebih besar, sampai heading ke-6 dia lebih kecil. Sedangkan pada property text, size pertama dia lebih kecil sampai dengan size ke-7 ukurannya lebih besar ya. Itu yang pertama adalah fungsi dari font size. Yang kedua ada fungsi tambahnya itu loh, font face. Apa itu font face? Yaitu untuk mengatur jenis teksnya. Nah, di sini jenis teks kalian bisa lihat di Microsoft Word. Nah, di situ kan ada format teksnya ya. Ada Arial, ada Times New Roman, ada Comic Sans, dan lain-lain. Jadi, untuk penggunaannya adalah jenis font yang sudah terinstall di komputer kalian masing-masing. Oke, contohnya di sini saya gunakan adalah Arial. Oke, di sini kita tutup dan tulis adalah jenis huruf pertama. Dan yang kedua kita tambahkan lagi fungsi font face-nya. Saya gunakan misalkan Times New Roman ya. Kita tutup, tambahkan teks itu jenis huruf kedua. Oke, kita save ya. Lalu kita lihat hasilnya, kita reload. Oh ya, maaf. Untuk rapi saya tambahkan fungsi BR ya, break line. Oke, kita lihat jenis huruf pertama dan jenis huruf kedua berbeda ya. Yang pertama adalah jenis hurufnya tadi Arial yang saya gunakan. Yang kedua adalah jenis hurufnya Times New Roman. Ya,
itu ya fungsi yang kedua, yaitu font face untuk menentukan jenis teks yang akan digunakan. Selanjutnya ada juga fungsi dari font color. Nah, font color ini adalah fungsinya untuk memberi warna pada teks. Oke, sekarang kita tambahkan misalkan font color teks ini warnanya adalah merah, red ya. Oke, di sini misalkan selain dengan menggunakan nama warna, kita juga bisa menggunakan kode dari warna. Oke, sama dengan misalkan saya akan menggunakan kode warna dari, kita tambahkan pagar ya kalau pakai kode warna. Kode warnanya misalkan 0000 FF. Kita tulis ya, ini warna apa ya, satu perintah BR. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya menggunakan browser, kita reload ya. Oke, yang pertama kita menggunakan nama dari warna, yaitu merah atau red ya. Tulisannya akan tercetak merah. Dan yang kedua, kita menggunakan kode dari warna. Nah, kode dari warna di sini tadi adalah menggunakan kodenya adalah pagar 0000FF, yaitu warna biru. Ya. Jadi penggunaan font color di sini bisa menggunakan nama warnanya ataupun kode dari warna. Jika ingin melihat kode warna, kalian bisa browsing di internet dan ketika misalkan kode warna HTML. Nah, di situ sudah banyak kode-kode warna yang kalian bisa gunakan. Ataupun kalian bisa menuliskannya dengan nama warnanya. Misalkan di sini saya red ganti menjadi cyan. Warna cyan seperti apa sih? Kita save, lalu kita buka lagi browsernya, kita reload atau refresh. Nah, cyan warnanya adalah warna biru biru telur asin ya. Oke, baik. Baiklah, itu adalah fungsi dari font. Bagaimana kalau semuanya kita gabungkan, mulai dari font size, font face, dan font color? Oke, di sini kita tuliskan fungsi font. Yang pertama misalkan ukurannya font size, kita gunakan ukurannya misalkan 6. Lalu tambahkan lagi di sini face. Ini kita gunakan misalkan Arial. Dan warnanya kita tuliskan warna kuning ya. Kita tutup, kita ketikkan di sini adalah
kelihatan ya. Oke, di sini kita ganti misalkan warnanya biru aja ya, blue. Oke, kita save, kita reload ya. Nah, jadi ini tadi fungsi font yang kita gunakan. Yang pertama adalah ukurannya ukuran ke-6, jenis hurufnya adalah Arial ya, sama Arial yang ini, dan warnanya warna biru. Oke, jadi itu fungsi dari properti teks. Oke, dan yang selanjutnya kita akan menggunakan bagaimana membuat garis horizontal pada HTML. Nah, untuk garis horizontal di sini kita menggunakan tagnya yaitu tag HR. Nah, untuk membuat garis horizontal langsung kita praktekkan ya. Biasa kita buka dulu file baru. Kita ketikkan dulu adalah tag dasar dari HTML. Saya kopikan dari sini ya. Tag dasar dari HTML. Hapus dulu. Kita hapus. Lalu di sini kita save. Saya gunakan adalah horizontal.html. Oke. Oke, di sini untuk titelnya saya tambahkan garis horizontal. Ya, biasa kita tambahkan di bawah tag body. Nah, untuk horizontal kita tambahkan perintah HR. Nah, untuk HR di sini sama seperti properti pada teks. Ada skrip tambahan atau pendamping untuk pembuatan garisnya. Yang pertama adalah HR size. Nah, size di sini adalah ukuran pada garisnya. Jadi istilahnya tebal tipisnya sebuah garis. Nah, di sini satuannya piksel atau px. Oke, contoh di sini saya menggunakan size-nya 10 px. Update satuin 10 px. Oke, di sini kita tutup. Bawahnya kita tambahkan lagi HR size, kita tambahkan tebalnya 20 px. Kita tutup ya, kita save, kita lihat hasilnya. Maaf ya, kita buka dulu di horizontal ya. Ini garis yang pertama 10 px dan yang kedua 20 px. Nah, tidak kelihatan ya antara 10 px dan 20 px. Nah, agar lebih jelasnya kita tambahkan lagi warnanya. Oke ya, kita tambahkan warna pada garisnya. Untuk menambahkan warna kita tambahkan pinggirnya yaitu color. Color sama ya seperti tadi di property text, bisa menggunakan nama warnanya ataupun kode dari warna. Di sini saya tambahkan misalkan red aja ya. Dan pan 20 pixel saya tambahkan warnanya misalkan hijau. Oke, saya save dan kita baik lagi ke browser, kita reload ya. Ini tebal dari garisnya
Kalau tidak menggunakan kode warna atau warna, dia otomatis berwarna putih. Dan kalau misalkan menggunakan warna, kelihatan beda tebalnya antara garis pertama dan garis kedua. Dan yang ketiga, kita bisa menambahkan ukuran atau lebar dari garisnya. Kalau misalkan tidak menggunakan ukurannya, tidak menentukan lebarnya, dia akan membuat garis dari pojok kiri sampai dengan pojok kanan layar komputer. Oke, sekarang kita tambahkan lebar garisnya. Di sini kita tambahkan perintah width. Misalkan di sini untuk lebarnya sama ya, kita menggunakan pixel, misalkan 100 pixel. Untuk yang green width-nya kita tambahkan 200 pixel. Kita save, lalu kita reload. Ya, perbedaan garisnya ya antara yang 100 pixel sama lebarnya 200 pixel. Oke, baik. Sekian untuk materi untuk hari ini. Gak ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.